Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir yang mengomentari soal VAR. Banyaknya nada-nada sumbang soal keraguan VAR akan dipasang di bulan Februari 2024 dan banyak oknum atau pihak yang mencoba gagalkan VAR dengan berbagai cara, akhirnya membuat Eto pun angkat bicara. Menurut Eto, dirinya tetap pada rencananya pekan 24 atau bulan Februari VAR sudah harus terpasang di Liga 1, minimal 6 stadion dulu. Dirinya tak mau dicap sebagai orang yang cuma besar mulut alias omdo tanpa realisasi. VAR tetap kita sesuai rencana, bulan Februari atau pekan 24 itu sudah mulai terpasang, paling tidak di beberapa stadion. Kalau nggak salah 6 stadion dulu, selain stadion venue Piala Dunia ya, ada 15 VAR yang sudah kita datangkan, ujar Erick Thohir. Biasalah itu orang-orang yang nggak mau sepak bola kita maju. Target kita jelas, sepak bola kita harus jadi nomor 1 di ASEAN. Maka segala upaya untuk proses itu ya harus kita mulai. Kalau dengerin si anu, si itu yang nggak suka ya kapan majunya. Saya nggak mau dibilang cuma mulut besar, tapi nggak ada buktinya. Ya kita buktikan, ujar Erick Thohir yang kami kutip dari bolasport.com. Lalu apa yang Eto lakukan? Eto pun kembali meminta pada para pelatih VAR untuk mengumpulkan para wasit dan kembali menggeber para wasit ini untuk kursus kepelatihan VAR, seperti yang terlihat di dalam gambar. Eto memberikan ultimatum pada para wasit, jika sebelum Februari para wasit ini tak juga paham soal VAR, maka siap-siap para wasit ini akan digantikan oleh wasit asing yang sudah paham akan VAR. Ya, kita lihat nanti aja ya. Bicara soal VAR, FIFA sendiri sudah memberikan solusi pada Indonesia jika ingin liganya pakai VAR. Indonesia sendiri mengaku kesulitan VAR diterapkan sebab Indonesia ini SDM wasitnya masih rendah dan minim pengalaman soal VAR. Ada beberapa opsi yang FIFA berikan. Opsi yang pertama, menyewa petugas VAR dan wasit dari negara tetangga yang sudah liganya pakai VAR, atau menyewa wasit FIFA dan petugas VAR dari FIFA. Opsi yang kedua adalah menyewa operator VAR dari swasta seperti Hawkeye ataupun Sky Sport. Opsi yang ketiga, kalaupun Indonesia menyewa operator VAR dari swasta, ini tak boleh dibiarkan sendirian di VAR, harus didampingi oleh kedua belah tim yang tengah bertanding agar tidak ada intervensi pada operator VAR. Oke, kami ngerti sih maksud FIFA, khususnya yang nomor 3 ya, yakni soal VAR room. Ya emang sih, kalau perangkat atau petugas VAR ini dari swasta sendirian di VAR room, ya ini kan bahaya nih, bisa diintervensi pihak-pihak tertentu nih. Misalnya terjadi pelanggaran, yang di VAR room ini cuma petugas dari swasta, kan bisa diintervensi. Ah, itu mah nggak pelanggaran, bilang aja wasitnya nggak pelanggaran, kan bisa gitu. Tapi kalau petugas VAR room ini ada dari perwakilan dua tim yang tengah bertanding, kan bisa adil tuh. Kalau ada yang intervensi, kan bisa diperdebatkan di situ. Contoh nih, kalau ada pelanggaran, kata petugas VAR, ah itu pelanggaran tuh, sit. Ada yang tuan rumah bilang itu nggak pelanggaran. Tapi kan kalau ada yang tim tamunya di situ kan bilang itu pelanggaran. Jadi kan nggak bisa saling intervensi. Bener juga sih, pintar juga nih FIFA nih. Kita beralih ke berita klub. Dari PSIS Semarang, buntut kerusuhan supporter PSIS versus PSS Sleman, Komdis PSSI akhirnya jatuhkan sanksi pada PSIS. PSIS dijatuhi sanksi dilarang dihadiri supporter sampai akhir musim. Hukuman ini berdasarkan peraturan PSSI pasal 70 ayat 1 dan 4, yakni pengulangan kesalahan yang sama. Ya emang sih kejadian ini sudah beberapa kali terjadi, yakni saat PSIS jumpa Persib, PSIS jumpa Persis Solo, PSIS jumpa Persebaya, dan terakhir PSIS jumpa PSS Sleman. Selain sanksi penonton, PSIS pun didenda 25 juta dan hukuman sanksi pada bos PSIS Yoyo Sukawi yang melegalkan supporter away, padahal ini dilarang oleh PSSI.
Lalu apa tanggapan PSIS? Bos PSIS Yoyo Sukawi mengaku ini semena-mena. Menurut Yoyo, justru tim PSIS lah yang jadi korban. Kenapa PSIS yang dihukum? Yoyo akan banding untuk hukuman ini. Lah, kan PSIS tuan rumah, ya wajar dong kalau tuan rumah yang dihukum. Lah kan Pak Yoyo juga salah, udah tahu ada larangan supporter away, ini malah diresmikan, ini malah dibolehkan. Masih untung cuma disanksi kayak gitu. Coba kalau tim lain yang gak ada embel-embelnya dengan PSSI yang ngelakuin kesalahan kayak gitu, udah nggak tahu segede apa tuh sanksinya. Ini mah masih mending, masih melihat Pak Yoyo ini sebagai ketua PSSI Jawa Tengah, makanya ringan hukumannya. Aduh. Dari PSM Makassar, akhirnya terjawab sudah kenapa pelatih PSM Bernardo Tavares ini tuh ngamuk-ngamuk saat lawan Persib Bandung dengan berbagai macam alasan yang nggak masuk logika sih dan terkesan aneh dan absurd serta menjengkelkan. Hal ini ternyata lantaran PSM ini kalau imbang atau kalah ya nggak dapet duit, sementara harapan satu-satunya duit PSM itu cuma kalau menang. Dikutip dari harian Bola Nusantara, pelatih PSM ini mengaku jika hingga saat ini ada sejumlah pemain PSM yang belum digaji alias gajinya ditunggak 1-3 bulan. Bahkan para staf pelatih pun hingga saat ini belum digaji. Soal berita yang mengatakan permasalahan gaji di tubuh PSM ini sudah beres oleh sebagian pemain PSM itu ternyata cuma gimmick agar PSM nggak kena sanksi dan bisa main di Asia. Padahal faktanya PSM sedang kesulitan dana. Bahkan usai lawan Persib Bandung aja PSM ini nggak gelar latihan sebab nggak ada dana buat gelar latihan. Yang kami heran itu, ini tim kan lagi bokeh alias bangkrut. Kok bisa beli pemain baru sih? Terus itu loh, sifat pelatihnya itu loh, kok bikin jengkel orang sih? Nih ya, orang itu kalau lagi kesusahan, ya lemah lembut gitu loh, yang ramah gitu loh, biar orang pun simpatik dan mau bantuin PSM. Coba deh kalau pelatihnya ini tuh nggak gede ambek dan nggak nyalah-nyalahin orang mulu, pasti banyak yang simpatik dan mau nyumbang dana buat PSM ataupun donasi gitu. Lah ini gimana orang mau donasi, wong lihat kelakuan pelatihnya aja kayak gitu, yang bisanya cuma nyalahin orang doang. Aduh. Masih berkaitan dengan PSM, ambisi atau antusias penonton untuk bisa menyaksikan bintang dunia berlaga di Liga 1 yakni Raja Nainggolan di Bayangkara FC saat jumpa PSM di pekan ke-22 akhirnya pupus sudah. Nainggolan dipulangkan ke Jakarta oleh tim Bayangkara FC. Nainggolan diketahui cedera betis saat sesi latihan di Makassar. Menurut pihak Bayangkara FC, cederanya Nainggolan ini nggak terlalu parah, cuma butuh waktu 1-2 pekan aja untuk pemulihan. Nah, absennya Nainggolan ini pun saat jumpa PSM ya, disesalkan oleh tim PSM. Lah, kok PSM yang nyesel sih? Sebab jika Nainggolan bisa ditampilkan, pasti penonton akan rame. Sebab penonton pun pasti penasaran, ingin lihat aksi Nainggolan. Inilah yang kurang di sepak bola kita, fasilitas yang mumpuni dan bertaraf internasional. Seorang pemain yang biasa bermain atau latihan di tempat yang bertaraf internasional dengan kondisi lapangan yang nomor 1 tentu akan rawan cedera jika harus latihan atau berlaga di lapangan Indonesia. Nah, ini pun jadi salah satu alasan kenapa klub Liga Indonesia ini lebih suka ambil pemain dari Brazil ketimbang Eropa. Ya karena pemain Brazil ini udah biasa main di tempat apapun, nggak peduli lapangan kayak apapun, ya main terus. Sementara kalau untuk Eropa, selain faktor cuaca, ya lapangan pun akan jadi kendala. BTW, kami revisi dikit ya soal gaji Nainggolan. Gaji Nainggolan di Bayangkara ternyata 5 miliar per bulan dan paling gede di Liga 1 saat ini ya. Dua maestro Liga 1 resmi berpisah dengan klubnya masing-masing, yakni Lulinha di Madura United dan Makan Konate di Barito Putra. Kami udah pernah bahas ini loh ya. Untuk Lulinha sendiri kami belum tahu akan berlabuh kemana, sebab hampir semua tim Liga 1 sudah full kuota asingnya. Jadi kemungkinan Lulinha ini akan pindah ke klub luar negeri. Sementara untuk Konate juga belum jelas, sebab ada kabar katanya Konate ini akan kembali ke Rans atau akan menerima tawaran salah satu tim di Liga 2.
Tapi tim mana di Liga 2, apakah PSKC atau Persikap, itu pun kami nggak tahu sebab dua tim ini yang paling butuh pemain asing. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak belum bisa memastikan apakah melawan Persik Kediri Stefano Beltrame akan ditampilkan atau tidak. Sebab menurut Hodak, Beltrame masih butuh adaptasi dengan gaya main di Asia. Ya, menurut Boyan Hodak, Beltrame masih terlalu Eropa, yakni kebiasaan main stylish dan umpan lambung. Sama kayak Rodriguez dulu pertama kali datang ke Persib, masih kikuk dengan gaya main di Indonesia. Menurut Boyan Hodak, Beltrame harus lebih banyak menonton pertandingan Liga-Liga Asia, khususnya Liga 1, agar bisa mempelajari gaya main di Indonesia. Di Indonesia itu nggak pakai gaya main stylish atau cantik. Sebab kalau pemain dengan main gaya seperti ini, habis dibabat pemain lawan. Tahu sendiri kali kalau di Nomah, pemain lawan itu biasanya gerasak tusuk, hajar terus. Ini yang harus bisa dipelajari oleh Stefano Beltrame. Stefano, mungkin dia masih bingung dengan gaya main di Indonesia. Faktor cuaca, faktor gaya main yang membuat dia harus lebih banyak adaptasi. Dia masih terbawa permainan Eropa yang andalkan main cantik dan long ball. Di sini, di liga ini, hal itu akan jadi penyakit. Sebab tipikal orang Indonesia lebih banyak berlari dibanding skill. Dia harus kuat pegang bola. Maka saya belum yakin dia bisa ditampilkan atau tidak melawan Kediri, ujar Hodak. Ya wajar lah, kan emang tipikal orang Eropa kan kayak gitu. Pasti kaget lah kalau main di Indonesia untuk pertama kali. Kecuali satu orang nih yang gak kaget saat main di Indonesia untuk pertama kalinya, yakni Nick Wipers. Datang, main, hajar. Itulah Nick, dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Tapi di laga lawan PSM kemarin, Hodak sendiri memuji penampilan Stefano. Meskipun baru bergabung 4 hari dengan Persib, tapi sudah mulai bisa cair dengan permainan Persib meskipun baru 50%. Untung lawan Kediri sekarang tetap di Bandung ya. Coba kalau mainnya ke Kediri, wah bisa ngap-ngapan nih si Beltrame. Wong di Kediri ini panas pol. Dari Persija, setelah terusir dari Stadion Patriot dan GBK pun kemungkinan gak akan bisa dipakai sebab banyaknya konser di bulan Desember ini, Persija pun mengajukan untuk memakai Stadion JIS sebagai markas. Tapi Persija dihalangi oleh LIB yang bilang Stadion JIS harus diverifikasi dulu kalau mau dipakai. Lah, diverifikasi apa lagi? Kan udah dipakai Piala Dunia. Apa drainasenya yang dibenerin? Jadi wajar kalau pihak Persija ini bilang ini sih urusannya duit lagi nih, udahnya sewa mahal dibikin ribet. Ya gitulah Konoha, apa-apa dibikin duit. Wong dari zaman dulu juga udah kayak gitu kok. Kalau mau apa-apa ya Pak Oga cepet dulu dong.